Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil akhir dari skripsi kami yang berjudul Potensi Pemanfaatan Limbah Paper Sludge dan Fly Ash sebagai bahan baku klinker dengan metode simulasi formula Bogie dan aplikasi pada Batako. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Suciandayani, NIM 59, dan rekan saya Vivi Nur Alifah, NIM 57, dengan dosen pembimbing Pak Fandi Angga Prastia dan Pak Tri Edi Susanto. Next. Adapun outline pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Adapun latar belakang singkat dari penelitian kami yaitu peningkatan jumlah penduduk yang ada di Indonesia yang memicu pertumbuhan limbah industri yang semakin meningkat. Selain itu, pembangunan yang ada di Indonesia pun semakin meningkat. Hal ini akan mendorong bahan baku tambang yang semakin menipis. Oleh karena itu, dalam penelitian ini memberikan suatu inovasi menggunakan alternatif berupa paper sludge dan juga fly ash yang didapatkan dari limbah industri. Adapun tujuan dari penelitian kali ini yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik limbah padat, paper sludge, dan juga fly ash. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh limbah padat, paper sludge, dan fly ash terhadap kuat tekan, daya serap air, dan batako dan densitas pada batako. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh dan perhitungan rasio pemakaian limbah dalam proses pembuatan semen melalui metode simulasi formula Bogie. Kemudian, semen merupakan bagian bahan material berbentuk bubuk halus yang berfungsi sebagai pengikat antar butir-butir agregat serta sebagai pengisi rongga-rongga udara yang berada di antara agregat. Adapun penyusun semen sendiri yaitu alumina, lime, magnesium oksida, besi oksida, dan silika. Next. Limbah yang digunakan yang pertama yaitu paper sludge, di mana merupakan hasil samping dari industri kertas dengan kandungan terbesar CaO sekitar 56,38%. Kemudian fly ash, di mana merupakan hasil samping dari pembakaran batu bara dengan kandungan terbesar silika sekitar 55,97%. Pengertian batako sendiri adalah batu cetak yang terbuat dari campuran semen, pasir, dan juga air yang dijadikan sebagai balok-balok dengan ukuran tertentu. Untuk standar batako sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini. Karakterisasi pada penelitian ini yang pertama yaitu pengujian kuat tekan, kemudian dilakukan pengujian XRF, kemudian ada pengujian densitas, dan pengujian daya serap air. Selanjutnya yaitu simulasi Bogie, di mana berfungsi untuk menghitung perkiraan proporsi dari 4 mineral utama klinker pada semen. Untuk rumus formulanya sendiri dapat dilihat pada slide. Adapun alat bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk alatnya sendiri yang membedakan yaitu pada cetakan kubus dengan ukuran 5 x 5 x 5 cm3 dan juga cetakan batako dengan ukuran 39 x 19 x 10 cm3. Untuk selebihnya bisa dilihat pada slide. Selain itu, bahan yang digunakan ada yaitu limbah paper sludge yang didapatkan dari PT Surya Pamenang, anak perusahaan dari Gudang Garam Group. Kemudian limbah padat fly ash yang diperoleh dari PT PJB UP Python. Kemudian pasir, semen, air, dan juga oli. Adapun variabel penelitian yang kami gunakan ada dua yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Untuk variabel terikatnya digunakan waktu curing selama 7 hari, 14 hari, dan 28 hari. Untuk limbahnya, paper sludge dan juga fly ash, dan perbandingan semen terhadap agregat adalah 1:3 sesuai dengan SNI. Kemudian untuk variabel bebas yang digunakan yaitu variabel pada simulasi formula Bogie, di mana perbandingan yang digunakan yaitu perbandingan limbah dengan raw material asli semen. Untuk perbandingan yang digunakan dapat dilihat pada slide. Yang kedua yaitu perbandingan pada pembuatan batako. Perbandingannya yaitu perbandingan antara paper sludge dan fly ash. Untuk perbandingannya sendiri dapat dilihat pada slide. Prosedur penelitian yaitu yang pertama dilakukan karakterisasi limbah paper sludge dan juga fly ash. Yang pertama yaitu pengeringan paper sludge.
selama 2 hari dengan bantuan sinar matahari. Kemudian karakterisasi sifat fisika berupa pengamatan secara visual, kemudian karakterisasi sifat kimia berupa pengujian XRF, dan dilakukan simulasi Bogie. Selanjutnya yaitu simulasi formula Bogie, dimulai dengan menginputkan persamaan formula Bogie di perangkat lunak komputer, kemudian menginputkan data-data hasil uji XRF dan dilakukan simulasi Bogie, kemudian disesuaikan hasil yang diperoleh dari simulasi Bogie dengan standar pada semen. Selanjutnya dilakukan proses buatan batako, dimulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian mencampur semen, pasir, air, dan juga limbah yang sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan, kemudian menghomogenisasi dengan alat mixer, kemudian memasukkan adonan ke dalam cetakan. Cetakan yang digunakan ada 2, yaitu cetakan mortar dan juga cetakan prototipe pada batako. Kemudian melakukan pengeringan selama 24 jam dan kemudian dilepas, segera dilakukan curing selama 7, 14, dan 28 hari. Selanjutnya melakukan pengujian kuat tekan, daya serap air, dan densitas pada batako. Karakterisasi limbah hasil yang didapatkan yaitu berupa pengamatan secara fisik, didapatkan paper sludge PT Surya Pemenang berbentuk serbuk berwarna abu-abu muda dan ukuran diameter partikel lolos ayakan 1 mm. Kemudian fly ash PT PJB UP Python berbentuk bubuk halus berwarna kecoklatan dengan ukuran diameter partikel yang kurang dari 1 mm. Selanjutnya, kami juga melakukan studi literatur terhadap limbah paper sludge dan juga fly ash PT Adi Prima Surya Printa. Didapatkan paper sludge berwarna abu-abu dengan kehalusan yang lebih kecil dari pasir. Untuk fly ash sendiri, lolos ayakan 0,053 mm. Selanjutnya yaitu hasil uji XRF untuk limbah dari PT Adi Prima Surya Printa. Berikut adalah mineral utama dari paper sludge PT Adi Prima Surya Printa. Untuk pabrik 2 diperoleh total oksida sebesar 43,73%, sedangkan untuk pabrik 3 didapatkan sebesar 40,008%. Dari hasil yang diperoleh tidak memenuhi sesuai standar PT Semen Indonesia, yaitu minimal 50%. Kemudian hasil uji XRF terhadap limbah PT Adi Prima Surya Printa dengan kajian pustaka. Untuk paper sludge sendiri senilai 68,11%, untuk fly ash 89,28%. Hal ini dapat diketahui bahwa hasilnya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh PT Semen Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil uji XRF untuk limbah paper sludge PT Surya Pemenang dan fly ash PT PJB UP Python. Untuk paper sludge sendiri diperoleh total oksida sebesar 60,07% dan fly ash sebesar 85,60%. Dari hasil ini diketahui telah memenuhi di mana telah sesuai dari standar PT Semen Indonesia yaitu minimal 50%. Untuk fly ash sendiri digunakan sebagai substitutor clay dan paper sludge digunakan sebagai substitutor limestone. Selanjutnya yaitu simulasi Bogie. Yang pertama yaitu komposisi bahan baku. Di sini terdapat silica sand, iron sand, limestone, clay, batu bara, gypsum, dan juga limbah yang digunakan berupa paper sludge dan fly ash. Next. Kemudian yaitu perbandingan penggunaan limbah. Di sini perbandingannya yaitu limbah paper sludge dibandingkan dengan limestone jenis HG atau high grade limestone dan juga fly ash dibandingkan dengan clay dengan jenis high alumina clay. Untuk perbandingannya sendiri dapat dilihat pada slide. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan mix clay dan limestone dari hasil perbandingan yang digunakan hingga didapatkan perhitungan pile sebelum dimasukkan ke perhitungan simulasi Bogie. Next. Kemudian perhitungan pile yang telah diperoleh dimasukkan ke perhitungan simulasi Bogie hingga diperoleh mineral clinker berupa C3S, C2S, C3A, dan C4AF. Untuk C3S diperoleh sebesar 58,42%, C2S 18,49%, C3A 10%, C4AF 11,54%.
Dari hasil ini diketahui bahwasannya telah memenuhi standar dari semen yang ada. Next. Selanjutnya ini adalah hasil klinker dari semua perbandingan dan diketahui bahwa hanya 2 perbandingan yang memenuhi standar, yaitu perbandingan 1:9 dan 2:8 untuk limbah dari PT Adi Prima Suraprintah. Next. Dari hasil simulasi Bogi, diketahui bahwasannya jenis semen yang diperoleh yaitu tipe 1, di mana merupakan semen tanpa persyaratan khusus. Next. Kemudian dilakukan metode yang sama untuk limbah paper sludge PT Surya Pamenang dan juga fly ash PT PJB Python hingga diperoleh C3S sebesar 64,81%, C2S 12,82%, C3A 7,99%, C4AF 11,79%. Hasil ini telah sesuai dengan standar yang ada. Next. Kemudian ini adalah hasil mineral klinker yang diperoleh dari semua perbandingan. Adapun hanya 2 perbandingan yang sesuai dengan standar, yaitu 1:9 dan 2:8 untuk limbah PT Surya Pemenang dan PT PJB Python. Kemudian dimasukkan atau disesuaikan dengan tipe semen dan diketahui bahwasanya semen yang dihasilkan yaitu semen tipe 1, di mana merupakan semen tanpa persyaratan khusus. Selanjutnya dihasilkan pengujian kuat tekan pada batako. Untuk font yang berwarna merah, yaitu nilai tertinggi dari pengujian kuat tekan umur 7 hari, 14, dan 28 hari. Sebaliknya, untuk font yang berwarna coklat didapatkan nilai terendah dari pengujian kuat tekan. Selanjutnya, dapat digolongkan ke dalam batako tingkat mutu 1, dapat dilihat pada kolom yang berwarna merah muda, dan kemudian untuk batako tingkat mutu 2 dapat dilihat pada kolom warna biru. Sehingga dapat dikatakan bahwa batako telah memenuhi standar SNI dengan minimal kuat tekan yaitu 17,17 kg per cm kuadrat untuk jenis batako beton berlubang. Selain itu, kami juga melakukan pengujian berupa batako normal tanpa limbah. Hal ini dapat diketahui bahwa dengan adanya penambahan limbah paper sludge dapat menurunkan nilai kuat tekan pada batako. Hal ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Ray tahun 2009 yang menyatakan bahwa kandungan SiO yang rendah pada paper sludge. Dengan penambahan fly ash akan dapat meningkatkan nilai kuat tekan pada batako, karena fly ash memiliki butiran yang lebih halus dari paper sludge yang mampu mengisi pori dalam batako sehingga menambah workability dan kualitas pada batako dalam hal kuat tekan. Semakin lama waktu curing yang digunakan, maka akan semakin meningkatkan waktu kuat tekan. Selanjutnya, yaitu pengujian daya serap air pada batako. Hal ini dapat dilihat bahwa batako telah memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan, yaitu penyerapan maksimal air pada batako jenis berlubang yaitu sebesar 25%. Dapat dilihat bahwa semuanya telah memenuhi dan tergolong dalam batako mutu tingkat 1. Selain itu, kami juga melakukan pengujian pada batako normal tanpa limbah. Untuk waktu curing yang digunakan yaitu 7, 14, 28 hari yang memiliki nilai densitas yang memiliki nilai daya serap air semakin lama semakin menurun. Dengan adanya penambahan limbah, maka meningkatkan nilai daya serap air pada batako. Penambahan fly ash dapat menurunkan nilai daya serap air pada batako. Hal ini karena fly ash sangat halus sehingga dapat mengisi rongga udara yang ada pada batako. Oleh karena itu, batako menjadi lebih rapat dan rongga menjadi lebih kecil. Semakin lama waktu perawatan pada batako, maka nilai daya serap air akan semakin kecil. Selanjutnya yaitu pengujian densitas pada batako dengan benda uji ukuran 5x5x5. Di sini dilakukan 2 macam pengujian densitas, yaitu metode hukum Archimedes dan metode pengukuran dimensi. Dari kedua metode ini, untuk metode hukum Archimedes didapatkan hasil yang lebih akurat daripada metode dimensi. Hal ini dikarenakan volume benda pada metode Archimedes dapat terukur semua.
Diketahui dari hasil pengujian, batako yang dihasilkan merupakan batako normal dengan densitas 2,20 gram per cm kubik hingga 2,40 gram per cm kubik. Selanjutnya didapatkan hasil pembuatan pada prototipe batako. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Kemudian dilakukan pengujian densitas dengan cara yang sama, yaitu dengan metode volume dimensi dan juga volume Archimedes. Dengan didapatkan hasil pada volume dimensi adalah 2,34 dan densitas pada batako menggunakan metode Archimedes yaitu 2,20. Hal ini dapat dikatakan bahwa metode Archimedes lebih akurat daripada metode dimensi. Dan didapatkan hasil prototipe batako dapat digolongkan ke dalam batako normal. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Yang pertama, simulasi formula Bogi untuk limbah PT Surya Pemenang dan PT PJB Python diperoleh klinker C3S sebesar 64,81%, C2S sebesar 12,82%, C3A 7,99%, C4AF 11,79%. Sedangkan untuk simulasi Bogi, limbah PT Adi Prima Suraprintah diperoleh C3S 58,42%, C2S 18,49%, C3A 10%, C4AF 11,54%. Dari kedua hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semen yang dihasilkan merupakan semen Portland tipe 1, di mana semen tanpa persyaratan khusus. Selanjutnya, proporsi perbandingan limbah dengan bahan baku asli with raw mill yang paling optimal yaitu 1:9 dan 2:8. Kemudian nilai pengujian kuat tekan yang semakin lama maka akan meningkatkan nilai dari kuat tekan. Selanjutnya, daya serap air semakin lama waktu curing maka akan semakin menurun. Kemudian perbandingan campuran limbah yang paling optimal adalah pada sampel A dengan perbandingan 1:9. Sedangkan untuk waktu curing yang optimal yaitu 28 hari. Selanjutnya, nilai densitas benda uji dan batako dapat digolongkan ke dalam batako normal. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.